Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelompok matkul ekonomi syariah. Kami di sini akan membahas tentang materi pola dasar manajemen perbankan syariah. Dan di sini ada teman-teman saya yang bernama Nopi. Mangga Teh Nopi, perkenalan. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, saya NPM 1950213. Selanjutnya ada Anissa. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulkarimah, NPM 1950212. Oke, selanjutnya kita lanjut aja ke materi ya. Materi yang pertama tentang manajemen perbankan syariah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini ada manajemen perbankan syariah. Manajemen perbankan syariah terbagi menjadi 3 bagan. Yang pertama ada perbankan syariah beserta manajemen. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang perbankan. Yang pertama, perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan 3 fungsi utama. Yang kedua, menerima simpanan uang, meminjam uang, dan jasa pengiriman uang. Yang selanjutnya, syariah. Syariah merupakan jalan hidup muslim yang membuat ketetapan Allah. Terus ketentuan yang kedua, ketentuan Rasulnya. Nah, di sini juga ada manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dengan menggunakan sumber daya organisasi. Terus di sini juga selanjutnya ada manajemen perbankan syariah dirangkumkan menjadi pengertiannya adalah lembaga keuangan negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam dan tata caranya didasarkan kepada ketentuan Al-Quran dan hadis yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi resiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan kepada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini juga ada dasar-dasar manajemen syariah. Dasar-dasar manajemen syariah itu terbagi menjadi 4 yang saya tahu. Yang pertama, perencanaan atau planning. Jadi dalam sesuatu itu harus ada perencanaan. Apa yang akan dilaksanakan, apa yang akan dilakukan, itu adalah sebuah perencanaan. Terus yang kedua, ada penggerakan. Di suatu manajemen itu pasti ada penggerak, orang-orang penggerak yang akan menggerakkan suatu organisasi seperti itu. Yang ketiga, pengorganisasian. Dan yang keempat, prinsip-prinsip pengawasan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang manajemen perbankan syariah. Selanjutnya dilanjut ke materi berikutnya, yaitu kepada Anissa. Selanjutnya, prinsip-prinsip bank syariah. Prinsip bank syariah yang diterapkan oleh bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip pernyataan modal atau musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah. Nah, dalam prinsip ada pilar ajaran Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dalam akidah, komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapatkan amanah dari Allah. Kedua, syariah, komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim, baik dalam bidang syariah maupun dalam bidang muamalah, yang merupakan aktualisasi dari akidah menjadi keyakinan. Lalu, ketiga, akhlak, landasan perilaku
dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya, sehingga disebut memiliki akhlakul karimah sebagaimana hadis Nabi yang menyatakan, tidaklah sekiranya aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlakul karimah. Koridor prinsip. Ada kemitraan, keadilan, universal, dan transparansi. Pertama, kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor atau penyimpan dana dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Kedua, keadilan, berbagi keuntungan atas dasar penjualan real sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Ketiga, universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Keempat, transparansi. Lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. Prinsip menurut Yusdani. Pertama, keadilan, kesederajatan, dan ketentraman. Maksud dari prinsip keadilan, prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah. Kedua, prinsip kesederajatan. Bank syariah menempatkan posisi nasabah, penyimpanan dana, pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank. Ketiga, prinsip ketentraman. Produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak ada unsur riba serta penerapan zakat. Selanjutnya, tujuan bank syariah. 1. Menjaga kestabilan ekonomi dan moneter. Kedua, mengarahkan kegiatan ekonomi umat Islam untuk bermuamalat. Ketiga, menanggulangi masalah kemiskinan. Keempat, menanggulangi masalah kemiskinan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Teh Novita. Selanjutnya ada unsur manajemen syariah dan implikasinya di bank syariah. Yang pertama itu ada unsur perencanaan. Terbagi menjadi 4 bidang, yaitu bidang SDM, keuangan, dan bidang operasi produksi. Yang pertama adalah implementasi syariah dalam perencanaan di bidang SDM, yaitu implementasi syariah pada bidang ini dapat berupa penetapan profesionalisme yang harus dimiliki oleh seluruh komponen SDM perusahaan. Kriteria profesional menurut syariah adalah harus memenuhi 3 unsur, yaitu kafa'ah, ahli di bidangnya, amanah, bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab, memiliki etos kerja yang tinggi atau himatul amal. Terus yang kedua ada perencanaan di bidang keuangan. Implementasi syariahnya pada bidang ini dapat berupa penetapan syarat kehalalan dana, baik sumber masuk maupun alokasinya. Maka tidak pernah direncanakan, misalnya peminjaman dana yang mengandung unsur riba atau pemanfaatan dana untuk menyogok pejabat. Selanjutnya yang ketiga, perencanaan bidang operasi atau produksi. Implementasi syariahnya pada bidang ini berupa penetapan bahan masukan, produksi, dan proses yang akan dilangsungkan. Dalam industri pangan misalnya, maka masukannya adalah bahan pangan yang telah dipastikan kehalalannya.
Sementara proses produksinya ditetapkan berlangsung secara aman dan tidak bertentangan dengan syariah. Selanjutnya ada yang keempat, perencanaan bidang pemasaran. Implementasi syariahnya pada bidang ini dapat berupa penetapan segmentasi pasar, targeting, dan positioning, juga termasuk promosi. Dan bidang pemasaran ini, misalkan promosinya itu tidak melakukan kebohongan, penipuan, ataupun penggunaan wanita tanpa menutup aurat sempurna. Selanjutnya yang kedua, implementasi syariah dalam unsur pengorganisasian itu terbagi menjadi 3 aspek, yaitu aspek struktur, aspek tugas dan wewenang, dan aspek hubungan. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, aspek struktur. Pada aspek ini, syariah diimplementasikan pada sumber daya manusia atau SDM, yaitu hal-hal yang berkorelasi dengan faktor profesionalisme serta akad pekerjaan. Lalu yang kedua, aspek tugas dan wewenang. Implementasi syariah dalam hal ini terutama ditekankan pada pekerjaan tugas dan wewenang masing-masing bidang yang diterima oleh SDM, pelaksanaan berdasarkan kesanggupan dan kemampuan masing-masing sesuai dengan akad pekerjaan tersebut. Lalu yang terakhir atau yang ketiga itu ada aspek hubungan. Aspek hubungan implementasi syariahnya pada aspek ini itu berupa penetapan budaya organisasi bahwa interaksi antar SDM adalah hubungan muamalah yang selalu mengacu pada amar ma'ruf dan nahi munkar. Selanjutnya ada unsur manajemen syariah dan implikasinya di bank syariah itu. Yang ketiga itu ada actuating atau pengarahan. Nah, dan dapat dilaksanakan pada 2 fungsi utama, yaitu dari kepemimpinan itu sendiri. Yakni yang pertama itu ada fungsi pemecahan masalah atau pemberi solusi. Yang kedua itu ada fungsi sosial atau fasilitator. Yang terakhir adalah unsur manajemen controlling. Itu implementasi syariahnya diwujudkan melalui 3 pilar pengawasan, yaitu ketakwaan individu, di mana seluruh personel SDM atau sumber daya manusianya perusahaan itu sendiri dipastikan dan dibina agar menjadi SDM yang bertakwa. Selanjutnya yang kedua itu ada pengontrolan anggota dengan suasana organisasi yang mencerminkan formula tim. Maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan pengawalan dari para SDM-nya atau sumber daya manusianya agar sesuai dengan arah yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir itu ada penerapan atau supremasi aturan. Organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas dan transparan serta tentu saja tidak bertentangan dengan syariah. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Dan mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.